Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3. Saya sendiri Sadam Hussein dan Nana. Saya Zawa Hafizah. Saya Naura Bunda Putri. Saya Grasa Musalahatun. Saya Gita Kusuma Dewi. Di sini kami akan melakukan sebuah eduwisata di Masjid Gede Kauman di Jakarta. Selamat menyaksikan. Awal mula sejarah Masjid Gede ini dimulai pada tanggal 29 Mei 1773 Masehi. Masjid ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat. Masjid ini memiliki detail bangunan yang sangat mencirikan budaya Jawa Islam. Ciri tersebut tampak dari atap masjid yang menggunakan pola susun 3 gaya tradisional Jawa yang bernama Tanjuk Lambing Teplok. Pola ini bermakna 3 tahapan pencapaian kesempurnaan hidup manusia, yaitu hakikat, syariat, dan ma'rifat. Nah, ada hal yang unik di dalam Masjid Gede Kauman, yakni di ruang salat utama ini, selain mihrab dan mimbar, terdapat maksuro, yakni sebuah ruangan kecil di saf terdepan yang ternyata merupakan tempat khusus bagi sultan dan keluarganya melaksanakan ibadah. Tapi sayangnya, saat kita melakukan kunjungan, masjid ini dalam kondisi tertutup karena belum memasuki waktu sholat. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang khatib amin besar Keraton Yogyakarta, yang artinya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga seorang abdi dalam keraton. Posisi khatib amin tersebut didapatkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari bapaknya yang juga seorang khatib amin, kemudian diturunkan ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langgar Kidul dulu adalah tempat beribadah keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Letaknya berada di dekat rumah keluarga. Rumahnya di utara langgar dengan atap menyentuh dinding bangunan. Bangunan ini lazim terpisah dari rumah utama dan berukuran lebih kecil dibanding masjid. Langgar yang kini masih berdiri kokoh itu menjadi bukti sejarah perjalanan panjang Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912. Dari langgar atau surau inilah Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu agama sekaligus kepekaan para muridnya terhadap sesama. Tetapi dari langgar ini pula hambatan dan fitnah dia hadapi. Film Sang Pencerah menggambarkan bagaimana Kiai Dahlan difitnah sebagai kiai palsu hingga langgarnya dirobohkan. Tak ada catatan pasti kapan hal itu terjadi, namun menurut catatan dari situs Muhammadiyah, insiden itu terjadi sekitar akhir tahun 1800-an setelah ia pulang berhaji. Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebenarnya diaktifkan oleh murid-muridnya sendiri. Kemudian saat istrinya Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah sudah mulai bisa mengajar, langgar tersebut digunakan sebagai tempat belajar anak-anak perempuan. Beranjak lalu naik ke langgar lantai 2, ada 17 anak tangga yang harus dilalui untuk sampai ke sana. Di dalam bangunan ini tampak bersih dengan 4 tiang penyangga utama, ada rak buku terletak di sudut samping dekat dinding. Rupanya bangunan Langgar Kidul ini juga beberapa kali mengalami pemugaran mengingat usianya sudah sangat tua. Lantai ini bersih dan masih sering digunakan untuk kegiatan mengaji dan untuk sholat adik-adik juga. Tampak di rak buku ada berbagai buku agama tersusun di dalamnya. Makam Kiai Haji Ahmad Dahlan ini beralamat lengkap di Kampung Karangkanjen, Brontokusuman, Mergangsan,
Mengapa tidak ada keistimewaan tersendiri sosok makam seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah banyak berjasa dan turut mendirikan bangsa Indonesia melalui pendidikan dan aktivitas sosialnya? Cukup banyak masyarakat dan bahkan tokoh-tokoh negara lainnya mempersoalkan makam Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berdiri kokoh dengan kesederhanaan. Salah satunya adalah oleh Bung Karno. Mengapa makam Kiai Haji Ahmad Dahlan demikian? Kemudian Muhammadiyah menjawab, kita menghormati Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan meneruskan gerak perjuangan dan mengembangkan amal usahanya, bukan makamnya.